Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Kurniawan, NIM 2210302035, kelas A2. Saya akan mempresentasikan tentang merumuskan nilai-nilai budaya organisasi. Tujuan unit. Dalam SKKNI nomor 37 tahun 2017, tujuan dari merumuskan nilai-nilai budaya organisasi adalah dikarenakan unit ini berhubungan dengan proses menginventarisasi nilai-nilai yang ada dan dibutuhkan dalam suatu organisasi, mengkomunikasikan serta memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penerapan nilai-nilai tersebut dalam organisasi. Nilai-nilai budaya organisasi. Yang pertama ada menginventarisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Yang kedua, menginventarisasi nilai-nilai yang dibutuhkan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, mengkomunikasikan seluruh nilai-nilai budaya yang ada dan yang dibutuhkan organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Menginventarisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Dalam menginventarisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi, perlu mengetahui prinsip, konteks budaya, dan karakteristik budaya itu sendiri. Karakteristiknya yaitu 1. Pengamatan perilaku, 2. Norma, 3. Nilai dominan, 4. Filosofi, 5. Aturan, 6. Iklim organisasi. Elemen kompetensi pertama terdapat 2 kriteria untuk kerja, yaitu A. Semua nilai yang ada dan muncul dalam organisasi dicatat berdasarkan tata cara penggalian data dan informasi agar mendapatkan umpan balik dari semua elemen organisasi. Yang B. Nilai-nilai yang ada dan paling sering muncul dicatat sebagai nilai-nilai yang kuat dalam organisasi. Menginventarisasi nilai-nilai yang dibutuhkan organisasi. Pengembangan ini mempengaruhi kompetensi SDM mencakupi antara lain 1. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan. 2. Cara memilih rekrutmen berdasarkan tingkat keahliannya. Yang ketiga, sistem penghargaan. Yang keempat, kejelasan praktik pengambilan keputusan. Yang kelima, filosofi organisasi, visi dan misinya. Yang keenam, kebiasaan dan informasi tentang kompetensi yang diharapkan. Yang ketujuh, komitmen pengembangan melalui pelatihan dan pendidikan. Elemen kompetensi kedua terdapat 2 kriteria untuk kerja, yaitu 1. Semua nilai yang ada dan muncul dalam organisasi dicatat berdasarkan tata cara penggalian data dan informasi agar mendapatkan umpan balik dari semua elemen organisasi. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dan paling sering muncul dicatat sebagai nilai-nilai yang kuat dalam organisasi. Mengomunikasikan seluruh nilai budaya yang ada dan yang dibutuhkan organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Suatu visi dan misi organisasi pada awalnya harus dikomunikasikan. Setiap tindakan komunikasi dilakukan karena itu adalah bagian dari budaya organisasi. Komunikasi berlapis dari semua kelompok kepentingan melalui event bersama atau di masing-masing bagian merupakan cara efektif dan efisien. Elemen kompetensi ketiga terdapat 2 kriteria untuk kerja, yaitu 1. Hasil pernyataan nilai-nilai budaya organisasi disusun berdasarkan kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, hasil nilai-nilai budaya organisasi yang telah disusun untuk kemudian dipersiapkan pada tingkat forum yang lebih tinggi. Memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan nilai-nilai organisasi. Metode komunikasi yang berpatokan pada prinsip bottom-up, peer, dan top-down communication lebih efisien.
bila dilakukan via diskusi. Penghematan waktu dan pelibatan para pihak akan menghasilkan pemahaman dan kesepakatan. Demi mencapai pemahaman, kesepakatan, dan komitmen, forum diskusi ini dilakukan secara prosedural. Elemen kompetensi keempat terdapat dua kriteria untuk kerja, yaitu 1. Forum pertemuan pemangku kepentingan disiapkan yang meliputi pemangku kepentingan dan anggotanya sebagai wadah diskusi. Yang kedua, rumusan nilai-nilai budaya organisasi yang sudah disusun dan dikomunikasikan disiapkan guna didapatkan umpan balik dari manajer lini dan anggotanya. Elemen kompetensi keempat terdapat 4 kriteria untuk kerja, yaitu 3. Hasil umpan balik rumusan organisasi dalam wadah diskusi dengan manajer lini dan anggotanya dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan guna mendapatkan ketetapan. Yang keempat, mensosialisasikan peraturan perusahaan kepada semua rumusan nilai-nilai budaya yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan ditetapkan untuk kemudian direncanakan pola sosialisasinya pekerja. Terima kasih. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.